Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Wulandari dengan NIM 63040220123 mewakili dari kelompok 6 dan juga 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian pemasaran untuk mengukur kelas sosial. Nah, apa itu kelas sosial dalam pemasaran? Kelas sosial adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan status sosial seperti pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan. Nah, dalam pemasaran, kelas sosial digunakan untuk memahami minat dan juga perilaku konsumen. Nah, setiap kelas sosial biasanya punya gaya hidup dan kebutuhan yang berbeda, sehingga cara pendekatannya pun juga berbeda. Nah, bagaimana cara untuk mengukur kelas sosial? Ada beberapa metode yang sering digunakan. Yang pertama yaitu metode objektif. Ini adalah metode yang paling sering digunakan karena mengandalkan data seperti pekerjaan, pendapatan, pendidikan, tempat tinggal, dan juga kepemilikan barang. Seperti contoh, seseorang yang bekerja sebagai dokter dengan penghasilan lebih tinggi dan tinggal di perumahan elit bisa digolongkan dalam kelas sosial atas. Yang kedua yaitu metode subjektif. Metode ini berdasarkan pendapat atau persepsi pribadi terhadap orang lain. Misalnya, ketika kita melihat orang Batak yang dikenal tegas dan juga suka tantangan, kita bisa langsung punya persepsi tertentu terhadap kelas atau gaya hidup mereka. Yang ketiga yaitu metode reputasi. Metode ini menanyakan pada masyarakat tentang siapa saja yang mereka anggap memiliki status sosial tinggi. Nah, metode ini dikembangkan oleh seorang peneliti bernama Leonard Warner. Yang keempat yaitu Index of Status Karakteristik. Metode ini menggabungkan beberapa indikator seperti pekerjaan, pendapatan, jenis rumah, dan juga lingkungan tempat tinggal untuk menentukan kelas sosial seseorang secara lebih objektif. Baik, untuk selanjutnya yaitu indeks variabel tunggal untuk mengukur kelas sosial. Ini salah satu indikatornya yaitu pekerjaan yang merupakan wakil tunggal yang terbaik dari kelas sosial. Orang yang memiliki pekerjaan dengan peringkat sama kerap berbagi akses yang sama untuk sarana pencapaian suatu gaya hidup. Ini seperti waktu senggang, kemandirian, pendapatan, terus pengetahuan dan kekuasaan kerap lazim bagi kategori pekerjaan. Salah satu skala termudah untuk digunakan oleh peneliti pemasaran dikembangkan oleh NAM dan Powers dan memberikan skor status numeris yang tepat untuk 589 pekerjaan. Skala ini serupa dengan skala Triemann, tetapi skala ini itu lebih akurat dan sudah digunakan secara luas untuk membandingkan pekerjaan yang berbasis indeks internasional. Terus yang selanjutnya yaitu indeks item ganda. Nah, ini tuh menggabungkan beberapa indikator seperti indikator pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan. Kemudian diringkas dan dibagi dengan angka 3 untuk memberikan skor size item ganda. Yang selanjutnya ada skala mana yang baik. Ini ada beberapa indikator yang termasuk skala baik atau skala yang ideal. Yang pertama ada variabel kriteria yang diabsahkan. Ini itu skala tersebut harus diukur berdasarkan kelas aktual atau peringkat status individu yang ditegaskan oleh sarana yang bebas. Terus ada kecocokan umum. Ini diabsahkan berdasarkan komunitas atau sampel nasional. Terus ada peramal objektif. Variabel ini seperti jenis rumah atau kawasan tempat tinggal yang melibatkan evaluasi yang subjektif, menghasilkan waktu dan mungkin tidak akurat oleh penilai. Terus ada kecocokan perinci, ini termasuk mudah untuk memisahkan kasus dengan peringkat yang sangat tinggi dan rendah. Suatu skala akan menyatakan secara berlebihan kemampuannya untuk menyusun suatu hierarki kelas atau status. Yang kelima ada pengabsahan pengambilan sampel. Ini tes yang paling kritis dari suatu skala, ialah kemampuannya untuk meningkatkan atau memeringkat kasus secara tepat di dalam sampel kedua. Terus yang terakhir ada kesemasaan. Ini perubahan sosial dan ekonomi yang besar, gerakan menuju daerah pinggir kota, terus tingkat pendidikannya juga ikut meningkat, dan konsekuensi dari inflasi dan kritis energi mungkin membuat skala yang dirancang sebelum terjadinya fenomena itu menjadi usang. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.